saja berpikiran tidak sehat, tetapi mulutnya juga saya lihat tidak sehat. Karena dia memfitnah bahwa orang-orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah Pak Islam. Dulu waktu Kristen ada masalah, tidak ada bisa dapat jawaban di kitab sucinya. Ada jawaban. Kenapa? Karena kitab sucinya bukan wahyu. Tetapi pikirannya Ustadz Nababan inilah yang telah diobrak-abrik oleh kebodohan, yang saya tidak tahu ada roh apa yang masuk di dalam pikirannya. Ini luar biasa. Ananda ini sudah fokus menghafal Al-Quran. Sudah berapa juz sampai hari ini, Khadijah, hafalannya? 4 juz. Sudah 4 juz ya? Subhanallah. Bayangkan saudara, baru setahunan masuk agama Islam sudah hafal 4 juz dengan mungkin lagi. Alhamdulillah ya. Jadi begitulah para mu'allaf ini sungguh-sungguh. Dan Khadijah ini memang sekeluarga masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan bagaimana reaksi Yusuf Manubulu ya ketika melihat para mu'alaf cerdas kita yang setiap hari bertambah ya, dan itu merupakan adalah orang-orang yang cerdas. Dan di sini Yusuf Manubulu mengkritisi ustadz kita, yaitu Ustadz Nababan ya, yang mana beliau memang dahulunya adalah seorang Kristen yang sudah menjadi mu'alaf dan sekarang sudah menjadi seorang ustadz dan juga mempunyai pondok pesantren ya. Dan kali ini beliau juga menghadirkan seorang mu'alafah ya yang berasal dari etnis Tionghoa yang bernama Khadijah. Dan Khadijah ini pun adalah seorang yang sangat cerdas ya, dan nanti kita akan dapat menyaksikan penjelasan kenapa dia menjadi seorang mu'alaf ya, dan tentunya itu melalui suatu proses yang menggunakan akal pikiran yang sehat tentunya. Nah, di sini di awal akan saya tampilkan bagaimana reaksi si Yusuf Manubulu ya dalam mengkritisi Ustadz Nababan, dan setelah itu saya akan memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Yusuf Manubulu ini. Nah, bagaimana video selengkapnya, kritisan yang disampaikan oleh Yusuf Manubulu, dan juga kita akan saksikan bagaimana pengakuan atau penjelasan dari seorang mulafah cerdas kita, yaitu Khadijah. Nanti kita akan dengar bersama. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan di share. Dan begitu juga kita dukung channel dakwah lainnya untuk terus mensiarkan Islam guna membenteng umat dari upaya pemurtatan dan upaya penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Dia berpikiran tidak sehat, tetapi mulutnya juga saya lihat tidak sehat. Karena dia memfitnah bahwa orang-orang Kristen telah mengobrak-abrik kebenaran Injil, sehingga Injil atau Alkitab yang dipegang, yang dipercayai oleh orang Kristen saat ini adalah sesuatu yang sudah tidak asli, alias Alkitab yang palsu. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Indah Pak Islam. Dulu waktu Kristen ada masalah, tidak ada bisa dapat jawaban di kitab sucinya. Ada jawaban. Kenapa? Karena kitab sucinya bukan wahyu. Tadinya wahyu. Injil itu tadinya wahyu. Taurat itu tadinya wahyu. Zabur itu tadinya wahyu. Tapi ketika kitab suci ini ditinggalkan nabi-nabi itu, ada yang meninggal, ada yang diangkat ke langit seperti Isa. Berpindah tangan kitab suci itu kepada umatnya. Oleh umatnya, Pak, kitab suci itu diobrak-abrik. Padahal yang sesungguhnya bukan Alkitab atau Injil yang sudah diobrak-abrik oleh orang Kristen, tetapi pikirannya Ustadz Nababan inilah yang telah diobrak-abrik oleh kebodohan, yang saya tidak tahu ada roh apa yang masuk di dalam pikirannya, sehingga dia dengan fitnah yang begitu keji bisa menyimpulkan bahwa Alkitab orang Kristen ini Alkitab yang palsu, karena sudah diobrak-abrik, sudah diganti muatan-muatan yang sebenarnya. Ada yang ditambah, ada. Nah, saudaraku semuanya, sangat pantas apabila disematkan istilah kepada manuk bulu ini ada seperti cacing yang kepanasan ya. Kala dia melihat para mu'alaf terus bertambah ya, dan juga para ustadz khususnya yang mu'alaf itu dia sangat kepanasan melihat ustadz-ustadz yang mu'alaf ya. Tadi dia mengkritisi perihal tentang ustadz kita, Ustadz Nababan, dan saya rasa ini si manuk bulu ini sudah mulai kehabisan para murtadin odong-odong yang ditampilkan selama ini ya. Dan ternyata beberapa waktu yang lalu kebohongannya terbongkar itu melalui sang debater ya, dan ternyata para murtadin odong-odong yang ditampilkan itu tidak dibayar oleh si Yusuf Manuk Bulu ini ketika disuruh untuk membuat kesaksian yang bohong untuk mengelabui publik ya. Nah, kali ini dia mengkritisi Ustadz Nababan dan mengata-ngatai Ustadz dengan mengatakan bahwa pola pikir Ustadz Nababan yang obrak-abrik bukan kitab Bibel yang mereka yakini. Nah, sebenarnya kalau manuk bulu ini mau berpikir secara terbuka ya, dan tidak termakan oleh doktrin ataupun dogma, maka memang dapat kita buktikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan itu benar adanya 100% ya. Dijamin bahwa kitab Bibel tersebut memang sudah diobrak-abrik oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab ya, sehingga merubah-rubah, menambah serta mengurangi isi ajaran dari Yesus itu sendiri. Nah, bisa kita buktikan bahwa kitab separuh dari kitab Perjanjian Baru itu adalah surat-surat yang ditulis oleh Paulus ya. Dan dari 27 kitab Perjanjian Baru ada 13 bahkan 14 semuanya adalah tulisan Paulus. Semua perikopnya itu tertulis surat kiriman Paulus. Nah, si Paulus ini sendiri mempunyai latar belakang yang hitam kelam ya, yang mempunyai akhlak yang sangat buruk sekali. Kemudian yang penulis surat Paulus itu sendiri adalah si Lukas, yang notabene adalah pengikut Paulus dan bukan murid dari Yesus itu sendiri. Nah, dari data tersebut saja tentu kita akan berpikir ulang apakah bisa dikatakan itu firman Tuhan ya, dan kemudian penulis sendiri yang tidak bisa kita jamin kebenaran akhlak orang tersebut.
Nah, kemudian di setiap surat kiriman Paulus tersebut jelas menunjukkan sekali bahwa itu hanyalah surat-surat kiriman Paulus kepada seseorang atau jemaatnya di beberapa kota ya. Dan dah dipastikan itu bukanlah firman dari Allah kepadanya. Dan semua surat kiriman Paulus ini bukan Injil dan ditulis jauh setelah Yesus mati, karena Yesus tidak pernah tahu apalagi membaca surat-surat kiriman Paulus, tidak pernah sama sekali ya. Jadi berdasarkan data tersebut sangat ngawur sekali apabila Manuk Bulu ini mengkritisi Ustadz Nababan ya, karena tentunya dahulu sebelum menjadi mu'alaf Ustadz Nababan sudah mengetahui hal ini, hal-hal yang ganjil yang perlu dipertanyakan kebenaran dari kitab yang beliau yakini dahulunya. Dan seharusnya Manuk Bulu inilah yang perlu dirombak pola pikirnya untuk tidak ngawur ya, mengkritisi secara brutal orang-orang cerdas yang nyata-nyata sudah mempelajari Bibel sebelumnya. Nah, sekarang kita buktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan adalah suatu kebenaran, dan beliau sampai saat ini sudah sangat banyak sekali memualafkan, mensyahadatkan orang-orang cerdas yang mau berpikir kemudian memeluk agama Islam. Dan ini adalah bukti nyata ya, dan sekaligus penjelasan atau keterangan dari seorang mulafah yang masih sangat muda, dan dia masuk Islam satu keluarga ya. Dan bagaimana penjelasan lengkapnya, mari kita dengarkan bersama. Mari kita sapa dulu ananda kita Khadijah. Assalamualaikum Khadijah. Waalaikumsalam Ustaz. Itu Khadijah nama muslimahnya ya. Kalau nama dulunya siapa, lupa saya? Teresa Testarosa. Iya, Teresa Testarosa. Lumayan panjang ini namanya ya. Tetapi perjalanan selama setahun 4 bulan ini setelah menjadi muslimah, subhanallah, ini luar biasa. Ananda ini sudah fokus menghafal Al-Quran. Sudah berapa juz sampai hari ini Khadijah hafalannya? 4 juz. Sudah 4 juz ya. Subhanallah. Bayangkan saudara, baru setahunan masuk agama Islam sudah hafal 4 juz dengan mungkin lagi. Alhamdulillah ya. Jadi begitulah para mu'alaf ini sungguh-sungguh. Dan Khadijah ini memang sekeluarga masuk Islam, dan saya yang mengislamkan di An-Nabaah Center Indonesia bersama orang tuanya dan adik-adiknya. Alhamdulillah. Teresa, jadi Khadijah sekarang sudah kelas berapa SMA-nya? Kelas 2. Kelas 2. Umurnya berapa sekarang? Tahun bentar lagi 17. Sebentar lagi 17, 16, alhamdulillah. Dan pemirsa Nabaah TV, Khadijah ini juga punya kelebihan di samping baca Qur'annya sudah bagus, hafalannya sudah cukup banyak 4 juz tadi. Dia juga punya keterampilan bahasa, yaitu dia bagus sekali bahasa Inggrisnya. Barangkali boleh kita tes dulu bahasa Inggrisnya ini ya. Khadijah ini bagus bahasa Inggrisnya, kalau saya cuma bisa yes no aja lah. Ya, coba introduce dulu Khadijah pakai bahasa Inggris, kemudian cerita bagaimana sedikit pengalamannya dulu masuk agama Islam, apa yang mendorong Khadijah masuk agama Islam, dan jelaskan sedikit juga bagaimana pengalaman selama setahun 4 bulan ini menjadi muslimah ya, apa yang dirasakan. Baik, coba introduce dulu menggunakan bahasa Inggris ya. Introduce-nya aja. Ya, terus cerita juga pengalamannya bagaimana awal mula mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafadhol. Pakai bahasa Inggris ceritanya sedikit, enggak apa-apa. Ya. Ya. Ya, tahu itu penonton kita ini, Masya Allah. Ini pemirsa ini orang-orang bule ini rata-rata ini. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. My name is Teresa Testarosa and my Islam's name is Khadijah.
I'm 16 years old, and now I want to tell you about my story, how I can become a Muslim. Actually, it was started from my mother. One day my mother told me that she wants to be a Muslim. I was shocked, and I thought it's okay because I think all of the religion was good. And suddenly my mother became a Muslim and include my little sister and two my little brothers. But day after day, my father's know, and there was a little bit of debate and fighting about Islam. But finally, father can, my father say that it's okay if you want to become a Muslim, but I don't want. And me too, I'm the first child from my mother and my father. I don't want to become a Muslim because I think Muslim is awkward, weird, and there is so many people that say that Islam is a terrorist, and many say that Islam kill off the lots of peoples. And one day my father tell to my mother that he wants my mother to looking for a ustad because there's a lot of question that he wants to know. And my mother looking for a ustad, it's so hard, and finally she found. And my father go to his place and ask. There's a lot of question, and on 3 a.m. my father get back home, and he says that he already become a Muslim and he believes that Islam is the better religion in the world. But I think no. My mother go to my bedroom and wake me up. She says that your father already become a Muslim. But I think, oh, it's okay. Just he, not me. But day after day, one day my mother want me to read Al-Quran, but I can. So he call a ustad, and the ustad is the man that answer all of the question of my father. Pertanyaan apa, Ustad? What the question? The ustad is the man that was answer all of my father question. Okay. And after that, I was read Al-Quran, study how to read Al-Quran of 1 month. And from him, I was learned that Islam is good. Okay. There are so many akhlak. Okay. the good Sorry. akhlak. Your mom read Al-Quran before Muslim. Yes. Masya Allah. Okay. Mm. We continue. And after that, I was study Islam, but quietly, without my father and my mother's knows. I study how to salat, I study how to read Al-Quran. And one day, and on one night, when everybody go to their room, everybody goes to bed, I study and I learn. I read Al-Quran. From? What is that? You read Al-Quran from Google or No. direct? Directly. Yeah. And the first surah that I read is Al-Baqarah. And in Al-Baqarah it says that what is Islam and the difference between Islam and my religion before. And suddenly I believe that, oh, Islam is good, but I'm not become a Muslim directly. So I study slowly, and one day I told to my father and my mother, I want to become a Muslim. But I want to become a Muslim is not because of my father, of my mother, or about my From yourself. from my teacher, but this is from my heart. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ini, lancar sekali bahasa Inggrisnya Ananda kita Khadijah ini, sampai saya ini agak bingung menerjemahkannya, Masya Allah. Tapi kalau pemirsa semuanya sudah pakarnya ini ya, banyak orang-orang bule ini yang menyaksikan dari An-Naba. Sangat appreciate sekali kita kepada Ananda Khadijah, sebegitu lancarnya bahasa Inggris, dan juga anaknya sangat cerdas sekali. Tadi dia sudah menceritakan bagaimana kronologi ya, story dia masuk agama Islam dari awal. Dia tadi menceritakan bahwa
yang mula-mula mendapatkan hidayah itu adalah mamanya, ibu kandungnya. Kemudian mama kandungnya coba bicara kepada suaminya, kepada papanya, mengajak kepada Islam. Demikian juga disampaikan kepada anak-anaknya. Kemudian papanya itu sangat kritis sekali karena memang kesan keluarga mereka ini yang non-muslim sebagaimana umumnya orang-orang non-muslim bahwa Islam itu dikesankan tidak baik, ya, teroris, kriminal, anarkis dan lain sebagainya. Sampai suatu malam, ya, Ananda Khadijah ini tadi diceritakan bahwa dia atas kesadaran pribadi, ya, karena ajakan mamanya tadi, dia sebenarnya menolak. Ya, kalau kalian mau masuk Islam silakan, tapi saya tidak. Tapi Masya Allah, justru dia satu malam tiba-tiba dia ingin mencari tahu tentang agama Islam. Dia cari di Google, bahkan dia buka Al-Quran langsung, ya, directly dari translate, ya, di Holy Quran, ya kan, dia dari terjemah Al-Quran, Masya Allah. Kemudian dia cari lagi bagaimana tentang sholat, tentang puasa, tentang ajaran Islam yang lainnya, sampai kemudian, ya, Ananda Khadijah ini hanya hitungan maybe 1 month, ada 1 bulan mencari tahu tentang Islam itu. Kalau keluarga masuk kan sekitar, kalau papa masuk kan sekitar bulan Juli. Iya. Jadi dari Ke Juli bulan ke 11, 4 bulan ya. November, iya, Iya, 4 bulan. kurang lebih 4 bulan dia mencari tahu tentang Islam. Subhanallah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan kebenaran kepada Khadijah dari hatinya yang paling dalam. Kemudian dia menyatakan kepada mamanya siap masuk agama Islam bersama adik-adiknya. Lalu mamanya, papanya dan adik-adiknya Khadijah bersama Khadijah juga langsung datang ke pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia ini. Mereka rame-rame menyatakan ingin masuk agama Islam. Lalu saya sahadatkanlah di sini bulan November tahun yang lalu, ya. Bulan November tahun yang lalu, jadi sekarang sudah setahun 4 bulan. Dan setelah dia memeluk agama Islam itu langsung mondok di pesantren An-Naba ini, dan kita sekolahkan juga formalnya di SMA di luar sana, sekolah SMA swasta. Dan Masya Allah, begitu cepatnya dia bisa membaca Al-Quran dan bisa cepat menghafal Al-Quran. Sekarang mari kita simak dulu hafalannya, ya. Mau baca mana? Coba baca dulu hafalannya. Nih Khadijah, banyak sekali pemirsa yang Khadijah, ya. Coba silakan hafalannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Ustaz? Bebas saja. Terserah. Mana yang bisa hafal aja. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين Sadaqallahul azim. Masya Allah, ahsanti ya Khadijah, luar biasa. Jadi jangan grogi. Alhamdulillah ya. Luar biasa ini anak kita ini menjadi calon ulama wanita nanti di masa mendatang. Masya Allah. Ini Khadijah, apa kiatnya kok begitu cepat bisa membaca Al-Quran, begitu cepat bisa menghafal Al-Quran? Itu apa kiatnya? Iya, kiatnya kemarin apa karena faktor kesungguhan atau ada teknik-teknik tertentu bisa mudah menghafal Al-Quran, gimana? Kalau teknik itu nggak ada Ustadz, karena nggak ada. Kalau saya pribadi nggak ada. Dulu awal-awal ngafal itu kan pasti tanya orang dong, ini gimana kok bisa hafal cepat? Iya. Dan ternyata saya pribadi yang udah ngalamin, sebenarnya ngafal Al-Quran itu nggak ada teknik, itu semua tergantung niat. Niat itu benar-benar mengaruh. Kalau misalkan mungkin niatnya dia mau umroh. Iya. Nah itu kan bukan berarti dia itu menghafal Al-Quran, bukan berarti dia mau umroh. Itu bisa jadi faktor pendukung dia. Oh, kita mau umroh gitu. Supaya semangat. Iya, supaya semangat. Nah, yang bikin saya semangat itu menghafal Al-Quran, pertama karena enak, ada lantunannya kan. Setiap orang ada lantunan masing-masing. Ada kan? lagunya ya. Nah, yang bikin saya suka itu lantunannya. Kedua, ketika itu Khadijah belajar lagu dari mana? Dari ustazah yang mengajar di An-Naba, atau dari kaset-kaset, atau dari PCD, atau dari YouTube, dari mana? Kalau lagu itu belajar dari ustazah yang ngajar di sini. Iya. Itu pertama kali saya belajar kan, pertama kali saya baca Al-Quran nggak ada kayak hanya panjang-panjang gitu ya, nggak ada lagunya. Nggak ada. Jadi agak kayak gini. Agak monoton. Iya. Jadi saya mencoba untuk ustazah, ana mau belajar kayak orang-orang yang ada lagunya enak, ada nadanya. Akhirnya diajarin pelan-pelan. Akhirnya dengan nada itu bisa bikin saya cepet, sama kayak menghafal lagu, Ustadz. Iya. Sama kayak menghafal lagu. Menghafal lagu gimana? Ada notnya? Ada notnya, bedanya kalau ini kan notnya sesuai panjangnya, betul. matnya, tajwidnya ya. Tajwidnya semuanya gitu. Dan yang lebih enaknya menghafal Quran itu kalau kita udah hafal, kita nggak perlu mikir. Subhanallah. Jadi kalau misalkan ada orang baca satu ayat aja, nanti mulut kita tiba-tiba mengikuti. Iya, ngikutin. Oh, gini sampai habis. Subhanallah. Itu yang bikin enaknya di situ. Luar biasa, Masya Allah. Kalau boleh tahu, ada nggak waktu-waktu khusus yang kira-kira mudah bagi Khadijah untuk menghafal? Apakah di tengah malam? Apakah habis sholat subuh? Ada nggak jam-jam tertentu bagi Khadijah yang kira-kira cepat masuk dalam memorinya? Ada. Jam berapa itu? Itu biasanya habis sholat tahajud sekitar jam 3 sama habis subuh. Subhanallah. Kalau misalkan kayak habis zuhur, itu kalau bagi saya susah karena kita udah main HP, kita udah banyak ada teman, sekolah, banyak ya ngobrol gitu ya. kan. Nah, sedangkan kalau habis sholat tahajud kan sepi. Betul. Nah, habis itu sholat subuh itu yang bisa bikin saya cepet gitu. Subhanallah. Jadi waktu-waktu menghafal itu habis sholat tahajud dan habis sholat subuh. Iya, itu. Rata-rata bisa berapa ayat itu hafal kalau habis tahajud kalau begitu? Misalkan habis tahajud dilanjut sama habis subuh, 1 halaman nyampe. Subhanallah. 1 halaman nyampe. 1 halaman nyampe.
itu kok benar-benar kan karena sepi, fokus, Iya, dingin juga, Masya malam Allah. sejuk. Nah, itu Gak ada yang bikin mengganggu lagi nggak ada. konsentrasi fokus ya. Iya. Luar biasa. Terus ini Khadijah kan sudah 2 kali puasa nih, dua Ramadan puasa. Sekarang bagaimana kesan puasanya? Bagaimana? Sudah nikmat sekali atau masih ada godaan-godaan atau bagaimana? Kalau godaan kan wajar ya Ustadz, Iya. karena puasa. Cuman kalau nikmat ya karena makin tahun jadi makin kerasa puasanya. Makin nikmat. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus papa mamanya bangga dong melihat Khadijah begini cepat sekali. Justru papanya mamanya yang ngajak masuk Islam barangkali masih kalah dengan Khadijah bacaannya. Iya. Udah pasti kalah ya, karena mamanya nggak mondok ya kan. Khadijah di pesantren, alhamdulillah. Dan saudara coba lihat tatap wajahnya Khadijah ini, masya Allah, keturunan Chinese, tapi begitu masuk agama Islam, itu auranya itu masya Allah, auranya sangat penuh dengan harisma, beribawa sekali, memantul cahaya Islam dari wajahnya. Itulah bedanya orang kalau sudah dapat hidayah itu ya, akidahnya sudah besar benar, kemudian sering tersentuh dengan wudu, sholat, apalagi menghafal Al-Quran. Subhanallah, itu tidak bisa direkayasa memang ya. Orang mau mandi berapa kali sehari pun kalau tidak disertai dengan wudu, tetap aja wajahnya tidak berseri-seri. Tapi kalau orang Islam itu, apalagi mu'allaf ini ya, masuk Islam seperti Khadijah ini, masya Allah, semula diajak sama mamanya tapi dia menolak, kemudian dia berusaha mencari tahu tentang agama Islam seperti apa. Dia mencari tahu sendiri, tidak ada lagi faktor dipaksa ya sama orang tua atau sama siapa. Masya Allah. Pemirsa Nabat TV rahimakumullah, tidak salah kalau antum selama ini suka mencari-cari Khadijah kemana, Khadijah kemana. Rupanya selama setahun ini Khadijah bukan menghilang, tapi dia fokus mendalami agama Islam dan menghafal. Khadijah kan belajarnya di sekolah itu kan langsung sekolah agama Islam, Iya Ustadz. iya kan? Iya. Terus ketika belajar di sekolah yang sekolah agama Islam kan Khadijah tadinya tidak punya basic sama sekali. Iya. Tiba-tiba masuk di tingkat SMA, itu aliyah. Aliyah kan bukan SMA, aliyah. Iya, Aliyah. Aliyah ini kan sekolah agama setingkat SMA. Sudah barang tentu Khadijah pasti akan keteteran, ketinggalan pelajaran. Biasanya kalau tingkatan aliyah itu kan jenjang pelajarannya sudah harus bertahap, mulai dari ibtidaiyah, pelajaran ibtidaiyah setingkat SD, kemudian sanawiyah, SMP, aliyah itu SMA. Ini kan Khadijah tidak pernah ibtidaiyah, tidak pernah sanawiyah, tiba-tiba langsung aliyah. Ini kan lonjakannya luar biasa jauh ini ya. Iya Ustadz. Ya. Kira-kira ada kesulitan enggak belajar agama di aliyah sekolah sekarang ini? Kalau dulu ada dari bahasa Arabnya, hadis, semuanya. Ya ketinggalan semua, Iya, kesulitan. kecuali kalau pelajaran umum kayak IPA, Iya, itu IPS, sudah umum lah, enggak. itu udah pasti. Kalau pelajaran khusus agama sempat dulu kayak kalau pertama ya pelajaran ini, kayak misalkan ada pelajaran fikih, ya pelajaran fikih karena kan nggak ngerti. Iya, Ustaz. agak-agak drop itu. Iya agak ini gimana, sedangkan apa namanya di pondok kan waktu itu masih Belajar masih Quran. Quran kan Iya. belum tahu basicnya sama sekali. Iya. Sempat sih dipanggil guru kan, bisa gak ngikutin? Saya jujur saya nggak bisa ngikutin karena nggak nyambung. Iya, awalnya. Nggak nyambung sama sekali dan akhirnya belajar coba-coba belajar dikit-dikit kan suka ada perpustakaan kayak ada buku-buku Iya, SMP, betul. SDA. Sedikit baca-baca, habis itu tanya-tanya teman, habis itu kalau misalkan nggak ngerti, saya langsung tanya ke guru. Nanti kadang guru sendiri tanpa saya tanya, guru sendiri datang ngejelasin sendiri, oh ini sebenarnya dari ini. Jadi oh iya tahu. Dan kebetulan karena COVID, Iya. jadi benar-benar kan sekolah online. Dari sinilah saya benar-benar belajar dari basic. Masya Allah. Jadi sekarang saya udah bisa karena ngebut belajarnya benar-benar basicnya harus bisa. Jadi saya sekarang udah bisa ngelevelin sama yang di aliyah sekarang. Sudah. Udah mulai bisa. Kalau nilainya kira-kira rata-rata berapa sekarang? Nilai Sudah 7, di atas 7. Berarti kalau sudah, nilai ya sudah 7. Subhanallah. Artinya kan cepat adaptasinya ya. iya. Belajar Islamnya, Masya Allah, memang Khadijah punya kecerdasan yang luar biasa juga, alhamdulillah.
Terus Khadijah mungkin boleh cerita tentang teman-temannya yang lama dulu, yang non Muslim, yang sebelum masuk agama Islam kan tentu punya teman banyak tuh. Iya. Begitu mendengar Khadijah masuk agama Islam, apalagi masuk Islamnya tidak main-main kan. Sebenarnya banyak juga orang yang pindah agama, tapi sulit kita bedakan antara dulu dengan yang sekarang, ya kan? Iya betul. Dulu dia sebelum masuk Islam tidak pakai jilbab, setelah masuk agama Islam tidak pakai jilbab juga. Jadi hanya pure syahadat aja gitu kan? Iya. Kadang-kadang dia tidak sholat juga gitu. Tapi kalau Khadijah ini kan begitu pindah agama masuk agama Islam, dari cara berpakaiannya langsung syar'i. Saudara coba lihat pakaiannya langsung sampai ke lutut. Kemudian tinggal di pesantren An-Naba ini belajar agama. Tentu reaksi teman-temannya itu agak beda dengan yang umumnya begitu. Kalau boleh tahu bagaimana respon teman-temannya? Pertama kali denger itu kan kaget. Terus kok bisa? Habis itu ada juga yang sampai minta maaf, mungkin karena dia ngerasa dia bersalah, makanya saya masuk Islam. Padahal bukan karena itu, saya masuk Islam benar-benar pure saya sendiri. Dari hati. Iya, bukan karena memang saya ada masalah sama dia, enggak. Ada juga bilang karena orang tuanya bangkrut kali makanya masuk itu. Itu juga bagi saya nggak ada hubungannya sama saya masuk Iya. Islam gitu. Ya gitu Ustaz. Terus guru-guru juga, kalau mungkin dari guru-guru, respect guru-guru ke saya hilang. Semuanya. Iya, semuanya. Karena semua non Muslim. Kalau yang muslim, kalau yang memang ada yang muslim, kalau yang muslim memang oh iya ayo gini-gini, memang mensupport banget. Tapi kalau yang Alhamdulillah. memang bukan muslim, dulu guru agama saya sendiri itu respectnya hilang. Terus Benar-benar sampai kecewa. sampai mengejek atau bagaimana? Tidak. Kalau mengejek itu tetangga. Tetangga Bukan malahan? teman. Iya, Tetangga karena tinggal di komplek yang banyak non Muslim ya. Iya. Terus apa namanya? Tapi sikapnya Khadijah sendiri mendengarkan ya celotehan mereka kayak begitu gimana? Sabar atau mendiamkan atau bereaksi? Kalau saya dengar mereka, saya nggak peduli Ustaz, karena ya udah ini jalan saya yang saya tahu. Pokoknya yang saya tahu ini benar, mereka nggak tahu, meskipun saya udah kasih tahu ini tuh yang benar, tapi karena mereka masih keras kepala, oh ya udah. Intinya mungkin nanti mereka juga kayak saya. Masya Allah, Masya Allah. Karena begitulah konsekuensi menjadi pindah agama, menjadi muslimah. Apalagi muslimahnya langsung yang militan ya. Iya. Ya yang mempraktekkan ajaran-ajaran Islam secara utuh, Masya Allah, dan sangat mencintai Al-Quran, itu luar biasa. Terus kalau boleh tahu nih pemirsa juga barangkali bertanya, apa sih cita-cita Khadijah ke depan ini? Apakah pengen jadi ustazah, pengen menjadi pengasuh pesantren atau bagaimana ke depannya? Kan ini sudah lagi bertahap berproses untuk menghafal Al-Quran. Oh, cita-cita saya kalau secara akhirat saya pengen buka pondok. Ingin buka pondok pesantren, Sekaligus rumah Subhanallah. tahfiz, tapi rumah tahfiz. iya, tapi kok secara dunia saya mau jadi dokter. Jadi tujuan saya sekaligus bekerja sebagai dokter, sekaligus saya membuka pondok. Jadi pondok Subhanallah. itu memang rencananya baru rencana ya Ustaz, memang benar-benar tidak dipungut biaya. Jadi benar-benar kan kalau Seperti bagi An-Naba saya, lah gitu ya. iya, bagi saya tuh begini Ustaz, bagi saya itu nggak adil kalau misalkan pondok itu diberi biaya. Kenapa? Karena gini, nggak mungkin masa buat belajar agama aja harus bayar. Betul, betul, luar Belajar biasa. agama itu kan memang benar-benar kewajiban kita. Terus Benar. gimana dengan orang yang miskin tapi dia mau belajar agama? Terhalang jadinya. Jadinya kan nggak adil Ustaz. Benar. Nah, jadi rencana saya kalau misalkan saya amin sukses, saya jadi dokter sekaligus Amin. duit yang saya hasilkan itu buat saya bangun pondok, buat kasih makan-makan anak itu. Subhanallah. Apa yang mendorong Khadijah pengen jadi dokter? Kalau dokter memang dari dulu Ustaz. Pengen cita-cita jadi Dari dokter. Karena, Apa karena suka nyuntik-nyuntik begitu? Atau suka apa karena memang kan itu sudah mainstream ya? iya. Jadi kalau jadi dokter itu ada semacam prestis gitu ya. Wah, agak kesannya di masyarakat itu punya nilai yang tinggi, punya wibawa yang tinggi, kemudian uangnya pun banyak, begitu ya. Apa ingin jadi dokter itu mau ngejar dari sisi dunianya atau dari sisi manfaatnya?
Kalau dari sisi manfaatnya, kalau misalkan santri saya sakit, santri saya nggak usah ke dokter, Ustaz. Masya Allah. Karena saya Karena dokternya. langsung Iya. ya langsung pengasuhnya yang mengobati ya. Kasih disuntik gratis, Gitu, obat-obatan iya. gratis. Iya. Masya Allah, luar biasa. Amin ya Rob. Mudah-mudahan Ananda Khadijah ini terkabul cita-citanya ingin menjadi dokter. Yang paling penting tadi apa? Niat. Ya, Semuanya. ada niat. Kata Nabi itu apa? Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal seseorang itu sangat bergantung kepada niatnya, dan Allah Subhanahu wa taala hanya akan membalas amal itu bergantung apa yang dia niatkan. Jadi Khadijah ini punya azam, punya tekad yang sangat kuat ingin menjadi seorang ustazah, seorang hafizah, sekaligus menjadi seorang dokter juga. Jadi banyak sekali visinya ke depan ini ya. Nanti kalau jadi dokter langsung mendirikan pesantren karena uangnya banyak, dan nanti kalau sudah bikin pesantren itu harus gratis. Enggak mungkin lah masa belajar agama bayar, apalagi bayarnya sampai mahal. Sekarang ada juga Khadijah ya, umat kita yang bikin pendidikan agama tapi bayarnya Masya Allah mengalahkan pendidikan umum, ya kan? Nah kalau yang begitu sudah orientasinya materi, ya kan? Orientasinya sudah duniawi. Tapi sejatinya memang belajar agama itu hukumnya wajib. Jadi jangan sampai ada orang ingin belajar agama tidak jadi belajar agama karena tidak sanggup membayar. Lah berarti saudara berdosa, ya enggak? Betul. Berdosa kita tidak melayani umat ingin belajar agama karena tidak sanggup bayar, akhirnya ditolak. Oh, ya mana dosanya itu, ya kan? Pasti, iya. Subhanallah. Baik, pemirsa An-Nabat TV, tidak terasa 40 menit sudah berlalu. Masya Allah, sangat indah sekali testimoni Khadijah ini yang sangat berkualitas ya, luar biasa. Dan kami masih memberikan waktu kepada pemirsa, kalau saudara ingin bertanya silakan dikirim teksnya ke nomor ya yang tertera di monitor Anda ini. Silakan. Ada yang bertanya lagi? Oke, sementara belum ada lagi yang bertanya ya. Nah, sekarang terakhir barangkali kita sudah di penghujung dialog kita pada sore hari ini Khadijah. Barangkali ada apa sih yang dirasakan sekarang ini ya? Saya ingin tahu ya, apa yang dirasakan Khadijah itu setelah masuk agama Islam sampai hari ini. Apakah yang dirasakan itu bahagia sekali, tenang sekali? Apa yang kira-kira dirasakan? Kalau sekarang dari dulu yang sekarang ya memang makin tenang, Makin tenang. Ya kalau memang kan pasti setiap orang punya masalah, cuman nggak kayak orang kayak dulu kayak apa-apa dipikirin banget gitu. Kalau soal rezeki juga nanti pasti ada lagi. Ada Jadi, semacam benar-benar udah semuanya diserahin ke Allah. Masya Allah, yakin kepada Allah. Karena Allah itu maha kaya, maha memberikan rezeki, dan maha menyelesaikan segala masalah. Jadi kalau ada masalah sedikit, karena tidak mungkin manusia hidup tanpa masalah, ya kan? Iya pasti itu. Ketika ada masalah langsung dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada solusi yang didapatkan oleh Khadijah, begitu. Iya. Kemudian lahirlah ketenangan. Iya. Pasti. Subhanallah. Itu kalau misalnya Khadijah di samping tawakal begitu, Khadijah ada masalah. Cara mengatasi masalah ini apa langsung tawakal saja atau mungkin baca Quran atau mungkin juga sholat atau bagaimana cara mengatasinya? Kalau misalkan ada masalah nih Ustaz, Iya. ya pasti pertama ambil wudhu, sholat. Langsung wudu, sholat. Ya, sholat. Abis itu kan minta tolong, Berdoa. tolong sama Allah kan. Iya. Baca Quran. Nah, pasti mikirnya juga gimana ya gini, setidaknya kita harus berikhtiar, gak mungkin dong kita 100% bertawakal, itu sama aja kayak masa nyerah gitu. Berarti Betul. kita harus benar-benar bertawakal juga, iya, berikhtiar juga harus. Subhanallah. Wah, luar biasa ini. Terlalu sempit rasanya waktu untuk berbincang-bincang dengan Ananda Khadijah ini karena sangat menarik sekali ya, pengalamannya itu luar biasa. Nah, mungkin tambah sedikit lagi Khadijah, apa cobaan yang paling berat? Ada enggak cobaan yang paling berat yang dirasakan Khadijah setelah masuk agama Islam ini? Cobanya yang sekarang Ustadz. Ya pokoknya sejak setahun Cobaan. 4 bulan ini apa yang paling berat dirasakan? Cobaannya itu yang paling berat yang sekarang lagi viral, Apa itu? kayak tentang wanita-wanita muslim dilecehkan, itu yang paling viral.
otomatis kan saya memang berpakaian syar'i. Iya. Dan pasti banyak orang bilang, kok mau sih pakaian syar'i, kan di luar lagi bahaya, lagi gini, lagi gitu. Gitu. Yang berpakaian hitam-hitam juga pasti Ustadz kan juga pemirsa juga pasti lihat Iya. di TV kan. Betul. Ya itu mungkin tantangan terberat, tapi bagi saya itu uji iman. Iya. Masa kayak cuman gitu doang langsung Lepas. berubah jadi kayak yang jilbab dililit di leher. Iya, dinaikkan modis ke lah yang dada. modis. Ya itulah begitu Ustadz. Nah, jadi nggak merubah ya. Iya. Jadi itu semacam cobaan bagi Khadijah ya. Di mana ketika ada orang mencurigai pakai jilbab yang panjang, pakai cadar itu adalah dianggap teroris. Apalagi ada skenario misalnya orang pakai cadar lalu Iya. ngebom misalnya gitu Uh-uh. untuk dalam rangka menyudutkan orang-orang yang berpakaian cadar dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah Ananda Khadijah tidak sedikit pun terpengaruh dengan isu-isu itu ya. Justru dengan mereka begitu harus makin panjang. Jadi semakin malah mereka makin panjang. harus makin panjang. Subhanallah. Kalau makin panjang berarti sampai mana dong? Dari sampai lutut nih. Makin gede bajunya. Makin gede bajunya. Makin kelihatan badannya. Subhanallah. Ini luar biasa ya. Baru setahunan masuk Islam sudah punya pandangan yang luar biasa, punya keyakinan yang luar biasa. Pemirsa, sepantasnya kita malu ya, iri kepada Ananda Khadijah ini. Setahun 4 bulan menjadi muslimah, tapi wawasannya, misinya, visinya ke depan itu sangat luar biasa sekali, agung sekali. Dan saya yakin Khadijah, dari saya tadi menyimak bahasa Inggrisnya yang begitu lancar sekali seperti bicara bahasa Indonesia saja, saya yakin Khadijah nanti akan bisa lulus di kedokteran ya. Amin ya rabbal alamin. Akan lulus di kedokteran insya Allah. Akan banyak nanti yang mensupport ini ya. Dengan Khadijah sudah hafiz Quran 30 juz ini, insya Allah akan Allah mudahkan cita-citanya. Kan sekarang banyak di mana-mana hafizah menjadi dokter ya. Iya, Ustaz. Karena memang itu beberapa kampus yang menyediakan fasilitas itu tanpa tes langsung diterima di Fakultas Kedokteran bagi orang-orang yang sudah hafiz Al-Quran. Subhanallah. Kira-kira pede enggak setahun ini akan bisa hafal 30 juz utuh? Nggak pede. Enggak pede? Nggak pede. Ya, karena tahun depan sudah harus mendaftar di kedokteran. Iya. Kalau enggak bisa 30 juz berarti dari jalur yang bayar. Karena kalau kedokteran itu harus bayar. Kalau yang tapi kan anak kan udah cari ya Ustadz dari sekarang. Iya. Memang ada yang memang udah ketabung 5 juz memang udah bisa diterima jadi dokter. Sudah bisa juga 5 juz. 15 juz. 15 10 juz bisa ya. 5 juz Alhamdulillah. juga udah bisa Ustadz. Jadi itu memang karena saya kan udah 4 juz. Iya. Mungkin beberapa bulan kalau misalkan saya benar-benar fokus karena ini juga lagi Covid. Iya. Jadi setidaknya 15 juz nambah. lah. Iya bisa itu. Iya. Ya itu harus diusahakan. Sayangnya tidak ada kampus yang membuka jalur mu'allaf ya. Maunya ada. Mungkin nanti ditakutkan kalau ada kampus negeri membuka jalur mu'allaf masuk kedokteran, dikhawatirkan nanti orang-orang yang murtad juga usul harus ada juga jalur yang murtad gitu kan. Nah, makin bahaya nanti negara ini ya kan. Nah, jadi bagus juga itu. Mungkin bukan dari jalur mu'allaf tapi di jalur orang yang hafiz Al-Qur'an. Subhanallah. Ya. Pemirsa An-Nabat TV rahimakumullah, sangat ya, indah sekali, menarik testimoni Ananda Khadijah ini. Tidak terasa kita sudah hampir 50 menit ini ya. Luar biasa. Dan mungkin kita minta sebagai closing dari pertemuan kita ini Khadijah, barangkali ada pesan khusus yang akan disampaikan kepada pemirsa An-Nabat TV, sekaligus minta doa supaya apa yang dicita-citakan oleh Khadijah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak pemirsa mendoakan Khadijah, maka akan semakin ya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan berikan ya pernyataan terakhir lah gitu ya, atau pesan-pesan moral kepada para pemirsa sekalian. Pesan saya untuk pemirsa semuanya, tetap istiqomah, tetap ditingkatin imannya karena dunia ini tuh makin hari makin serem, Masya Allah. makin keras. Jadi kalau iman kita lemah, kitanya juga keikut ke bawah karena kadang orang itu bisa ngasut kita dengan apa aja yang kita punya.
kita orang bisa ngasut kita dari mobil yang kita punya, bahkan dari HP pun juga kita bisa dihasut. Jadi kita harus sama-sama ngikutin sunnah Rasul, ngikutin hadisnya. Kita harus berpedoman sama Al-Quran, tingkatin imannya, sholat sunnahnya, banyak-banyak minta maaf, dan juga banyak-banyak memaafkan. Masya Dan Allah. juga untuk sekarang kan mungkin yang lagi viral-viral seperti itu, jangan pernah takut karena ini mungkin baru masalah yang pertama. Mungkin nanti bakal ada masalah yang kedua, yang ketiga. Justru kalau misalkan yang terutama buat yang perempuan yang nonton, misalkan kalian dicemooh dengan pakaian kalian gak usah balas, gak usah dibalas. Karena apa? Karena mutiara itu gak bisa semua orang lihat. Jadi kita sebagai perempuan, kalau misalkan kita digituin, maka pakainya makin panjang. Kalau misalkan dari yang warna, misalkan kita pakai warna pink, yang pakai warna pink aja dicemooh, ya udah ganti langsung warna hitam. Makin dicemooh, makin panjang, sekalian pakai cadar. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Mungkin bisa ditutup dengan bahasa Inggris barangkali. Nah, biar pemirsa makin semangat ya mendoakan Khadijah. Silakan. Thank you everyone for your attention, and I hope all of you can more istiqomah, and I hope all of you can Kenapa nih? kenapa Ustaz? Bisa apa mereka? I hope all of you Ya. always can support Anaba Yeah. and give the more prayer for Ustaz Baban and for all of Santri. staff in Anaba Center, and Anaba become more famous and popular. Amin, amin ya Rabb. There's and so many. I hope because of your prayer, Anaba can For Anaba student. studied can more donatur, so Yes. Anaba can more become famous, popular, and I hope there's so many people will become a Muslim. Amin ya Rabb. Masya Allah. Thank you so much ya Khadijah. Masya Allah. Itu kata-kata pamungkas dia terakhir yang memberikan satu pesan yang sangat luar biasa, singkat tapi mengena. Masya Allah, subhanallah ya. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah sudah berkehendak memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Dan begitu juga sebaliknya, apabila Allah berkehendak untuk menyesatkan seseorang, tidak ada pun satu kekuatan yang dapat menghalangi itu terjadi apabila Allah sudah berkehendak. Begitu juga dengan kesaksian mualafah muda kita etnis Tionghoa tadi ya, yang begitu menginspirasi. Apa yang disampaikannya berdasarkan akal pikiran yang sehat, yang logis, rasional ya, yang dapat diterima oleh akal sehat kita semuanya. Dan begitu juga apa yang dicita-citakannya sangatlah mulia sekali ya, karena apa yang ingin dicapai itu merupakan suatu kebaikan terhadap sesama manusia ya, sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita memang dianjurkan untuk berbagi kepada sesama manusia ya, untuk saling tolong menolong di dalam hal apapun juga. Dan ini merupakan suatu bukti nyata bahwa apa yang dikritisi oleh Manuk Bulu khususnya ya terhadap para ustadz, khususnya ustadz yang dahulunya berasal dari Kristen juga, dan ternyata malahan pemikiran Manuk Bulu ini yang perlu direnovasi ya, untuk bisa menelaah atau meneliti kebenaran Bibelnya sendiri yang diyakini adalah firman Tuhan, dan ternyata itu tidak terbukti sama sekali.
Malahan sebaliknya, apa yang dikritisinya itu menunjukkan suatu kecerdasan ya, dan juga pembelajaran yang sangat berarti yang bisa diterima oleh orang-orang yang mau berpikir, karena memang Islam adalah agama untuk orang-orang yang mau berpikir menggunakan akal sehatnya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa sebagai pedoman bagi kita umat muslim untuk tidak terjebak ya ke dalam doktrin ataupun dogma ajaran-ajajan sesat. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.